Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bermuajahah, bermajlis dalam rangka untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian sirah sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan membahas seorang sahabat yang mulia, yaitu Suhaib bin Sinan bin Malik Ar-Rumi, atau yang lebih dikenal Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, atau kita sering mengenalnya dengan Suhaib Ar-Rumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersabda, orang-orang yang pertama masuk Islam dari bangsa-bangsa di seluruh dunia yang terkenal, ana minal Arab, saya dari kalangan Arab, wal Bilal minal Habasyah, Bilal dari bangsa Afrika, wa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, itu dari Ar-Rum, yaitu Romawi, dan yang keempat adalah Salman Al-Farisi minal Faris, yaitu dari Persia. Jadi orang yang dikala dari sudut pandang bangsa-bangsa, ada 4 pelopor yang masuk Islam. Dari kalangan Arab ya tentu Nabi sendiri, kemudian dari kalangan Habasyah yaitu Afrika itu adalah Bilal bin Rabah, kemudian dari kalangan Romawi itu ada Suhaib bin Sinan, dan dari kalangan Persia ya itu ada Salman Al-Farisi. Bahkan Imam Mujahid mengatakan bahwasanya awwalu man azhara islamahu sab'ah. Jadi orang yang menampakkan keislamannya itu ada 7 orang. Di awal-awal itu fadzakarahu fihim, Imam Mujahid menambahkan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, menyebutkannya di dalam daftar 7 orang yang menampakkan keislamannya dari kalangan sahabat yang cenderung merahasiakan keislamannya. Inilah sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi.
asluhu min ahlil jazirah. Tapi ternyata kalau kita tengok dalam literatur sejarah bahwa beliau itu aslinya min ahlil jazirah. Aslinya sebenarnya orang Arab. Ahlil jazirah itu artinya ya aslinya orang Arab, aslinya ya. Lalu kemudian keluarganya itu berpindah ke Syam atau ke Irak, ya bukan ke Syam, ke Irak. Keluarganya pindah domisili ke Irak. Nah, di sanalah kemudian ketika tinggal di Irak dia lahir. Belum sampai usia dia balita, belum sampai. Masih kecil, kira-kira umur 1,5 atau 2 tahun. Maka keluarganya dirampok. Sehingga dia menjadi budak sahaya dibawa ke Romawi. Dibawa ke Romawi, dia sudah dipekerjakan di istana Romawi. Dari kecil tuh, umur 1,5-2 tahun, tinggalnya di istana Romawi. Dia tumbuh ya layaknya seperti orang Romawi. Memang secara etnis, tadi kita bilang, dia ini termasuk Ahlul Jazirah, termasuk orang Arab. Kalau ditelusuri, dia dari Bani Kalb. Ya, Bani Kalb. Memang bukan suku Quraisy, tapi dari Bani Kalb. Tapi min Ahlil Jazirah, orang Arab pastinya. Cuma dari kecil, sebelum umur 2 tahun itu, sudah ada di negeri Romawi. Sehingga apa? Dia tumbuh. Cara bicaranya ya cara bicara orang Romawi. Dia tumbuh bahkan secara fisik gayanya Romawi. Makanya kalau di dalam riwayat Ibnu Sa'ad ketika beliau menceritakan kana fadilan wafirul hurumah wa kana mausufun bil karami was samah. Kana kathiru sya'rir ra'si yakhdibu bil hina tashubuha hamrah. Jadi ini sahabat yang mulia karena dia tinggalnya di Romawi, dia pun juga punya nilai-nilai kehormatan. Secara pendidikan, knowledge itu luar biasa. Dia banyak bergaul dengan orang-orang istana dan beliau orang yang menjadi pakar dalam berbagai bidang. Tumbuh di sana. Beliau orang yang kathiru sya'rir ra's. Jadi rambutnya itu lebat. Yakhdabu bil hina, dan rambutnya itu warnanya diwarnain oleh hina, pacar, dengan warna merah. Etnisnya Arab kan, tapi yang lain pirang semua. Akhirnya beliau terbiasa dari kecil rambutnya merah. Makanya orang-orang yang nggak nyangka dia minal Arab, tetapi dia adalah sebenarnya orang Arab dari kecil di Romawi, ya. Terus dia tumbuh dengan cara orang Romawi, bahkan ya native speaker kalau kita orang Jawa bilangnya, yang lidahnya pun lidah Romawi. Nah, kalau ngomong Arab pun ya lebih fasih bahasa Romawi.
bahasa Eropa daripada bahasa Arab secara dialect ya, secara mungkin dialeknya. Jadi seorang Suhaib Ar-Rumi ini dia dikenal sebagai orang yang ya Romawi gitu kan. Makanya kenalnya Romawi. Udah melekat itu. Oh, si Suhaib dari Romawi. Hingga karena memang setelah walaupun beliau banyak bergaul dengan orang Romawi, pengetahuan orang Romawi, ya banyaklah keahlian arsitektur, keahlian di dalam berdagang, keahlian macam-macam lah diserap itu. Tapi yang namanya budak aja. Akhirnya sampailah berpindah-pindah, dia kemudian dijual oleh tuannya ke Mekah. Sudah usia remaja itu. Ya udah remaja, udah gede. Dengan nilai yang sangat tinggi. Yang mampu membeli pun hanya orang kaya Mekah. Tidak bisa orang nggak kaya. Yang beli adalah saudagar kaya raya namanya Abdullah bin Jud'an. Harganya mahal. Budak sahaya Romawi Abdullah bin Jud'an yang cuma bisa beli, yang lain tidak bisa. Karena harganya mahal, ya. Harganya mahal. Sehingga tinggallah Suhaib Ar-Rumi ini di kota Mekah menjadi budak sahaya Abdullah bin Jud'an. Nah, perbedaannya Abdullah bin Jud'an dengan tokoh-tokoh Quraisy kaya yang lain, Abdullah bin Jud'an ini sosok yang di masa jahiliyah pun orang yang memang baik. Baiknya. Dia seorang yang fair sekali. Maka di awal ketika dia tinggal dengan Abdullah bin Jud'an, Suhaib Ar-Rumi bilang, "Wahai Tuan, gimana caranya saya bisa merdeka?" Kata Abdullah bin Jud'an, "Jika kamu begini, kalau kamu bisa memenuhi target ini, saya bebaskan kamu." Ini fair ya. Jadi perbudakan itu bisa dia lepas daripada perbudakan dengan syarat-syarat tertentu tadi. Kalau majikannya fair, dia memberi peluang. Asal kamu mencapai target ini, akhirnya apa? Disanggupi Suhaib Ar-Rumi. Oke. Karena dia orang yang cerdasnya luar biasa, Abdullah bin Jud'an mendapatkan tenaga manajerial yang hebat. Jadi Suhaib Ar-Rumi memang budak, tetapi yang ngatur sistem perdagangan dari Abdullah bin Jud'an itu Suhaib Ar-Rumi. Maka begitu Suhaib Ar-Rumi itu menjadi budaknya Abdullah bin Jud'an, ekonomi Abdullah bin Jud'an melesat, pesat. Banyak keuntungan yang dia dapatkan. Belum sampai target yang diinginkan dengan jangka waktu tertentu, target lainnya sudah tercapai, Abdullah bin Jud'an dengan segala hormat memberi hadiah kepada Suhaib Ar-Rumi, "Engkau merdeka dan ini modalnya." Itu fair ya, Abdullah bin Jud'an. Kebanyakan orang, ini potensial banget, masa dilepas. Maka Suhaib Ar-Rumi akhirnya merdeka. Plus dikasih modal oleh Abdullah bin Jud'an. Hingga dia tumbuh karena memang pintar. Abdullah bin Jud'an sudah tertolong dengan manajemen yang luar biasa. Dia bangun manajemen sendiri dan menjadi orang yang sejajar dengan orang-orang kaya di kota suci Mekah. Maka jadilah Suhaib Ar-Rumi termasuk saudagar kaya raya di kota suci Mekah.
Karena punya kompetensi ya, punya kapabilitas. Ya itu mungkin pelajaran bagi kita ya, mungkin barangkali orang mungkin latar belakang yang sangat berat, keterbatasan yang begitu banyak, ketika memang dia mau berkembang, ketika dia mau belajar, ketika ketangguhan dia untuk terus ya mengupgrade dirinya, punya kapabilitas yang baik, dan mutiara itu akan selalu berkilau di mana saja. Nah, itu mungkin pelajaran. Karena apa, banyak di antara kita generasi-generasi sekarang ini menganggap bahwa fasilitas itu adalah faktor utama untuk tumbuh kembangnya kapabilitas. Ternyata belum tentu. Fasilitas yang sekian banyaknya belum tentu menjamin kualitas. Kalau tidak dibarengi dengan kesungguhan. Nah, kita juga itu pelajaran. Kalau zaman dulu kita belajar itu kan, Masya Allah, ada yang jalan sampai 10 kilo. Ya, anak sekarang, aduh, antar jemput bapak ibunya. Yang enggak ini Gojek gitu. Wah, enak bener fasilitasnya. Tapi itu tadi, secara kapabilitas belum tentu. Mungkin secara knowledge dia berkembang, tetapi secara kapabilitas belum tentu. Nah, akhirnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi jadi orang kaya raya. Pendatang yang sukses. Dulu budak, sekarang seorang saudagar kaya raya. Hingga suatu ketika gembar-gembor tentang Nabi akhir zaman ini, Masya Allah, tidak luput dari pergaulan yang beliau rasakan. Karena beliau kan juga seorang eksportir importir. Beliau dengar ketika beliau jualan ke Syam. Beliau dengar ketika beliau jualan ke Yaman. Sampai suatu ketika benar-benarlah diproklamirkan seorang Muhammad bin Abdullah, julukannya adalah As-Sadiqul Amin, memproklamirkan diri sebagai seorang Nabi akhir zaman. Orang-orang pada bicara tentang Muhammad bin Abdullah. Maka tidak terkecuali dengan seorang Suhaib bin Sinan. Tertarik. Sudah lama saya dengar dengan Nabi akhir zaman ini. Berangkatlah dia ke sebuah rumah. Ini salah satu kecerdasannya ya. Karena memang Nabi ketika awal-awal berdakwah itu kan ada dakwah namanya sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi. Nabi tidak menampakkan majlisnya di mana, dan orang-orang Quraisy nggak tahu bahwa majlis Nabi ada di Darul Arqam bin Abil Arqam ya, dan orang nggak tahu. Tapi Suhaib Ar-Rumi tahu. Suhaib Ar-Rumi tahu melalui ya penyelidikan beliau sudah tahu nih di mana Nabi akhir zaman bermajlis. Makanya tetapnya dengan niat yang baik Suhaib Ar-Rumi ini berangkat. Dan yang menarik, majlis yang Nabi adakan bukan malam hari, bukan. Salah kalau orang bilang Nabi majlisnya malam hari, enggak ada. Awal-awal ini Pak ya. Tapi siang hari, siang bolong. Kalau malam hari ketahuan malah. Jadi orang Arab itu waktu mereka sepi-sepinya itu sampai sekarang ya siang, Pak. Orang Arab itu ya kalau kita siang hari, cobalah kita ke umroh haji, mana orang pribumi? Nggak ada. Ada yang kerja, sisanya Pak, di rumah kalau matahari panas itu. Mereka ke kebun-kebun itu, sepi. Panas, Pak. Kalau malam marah mereka banyak hidupin malam itu. Makanya di sana walimatul urus juga sampai detik ini malam, Pak, sampai pagi. Nggak ada yang siang. Dulu ya namanya walimah nggak ada, dari siang itu nggak ada. Malam kerja. Memang orang Arab panas kan.
Dulu, kalau sekarang ada AC mungkin masih bisa dari mobil ke mobil AC, masuk kantor AC, gitu kan. Kalau dulu, ya Allah, panas. Jadi Darul Arqam itu bukan tempat yang jauh. Ini Ka'bah Baitullah cuma di belakangnya saja, di balik bukit. Udah selesai, nggak usah sampai ke lembah-lembah. Orang Arab pokoknya kalau siang hari mereka segera nyari berteduh. Gitu. Nah, Suhaib Ar-Rumi sudah nyelidikin. Ini. Hingga suatu ketika dia berangkat, sudah sampai target di depan Darul Arqam, begitu mau berbelok ke pintunya, kaget. Kaget kenapa, Pak? Ada yang lain yang juga sama. Ternyata dia ketemu juga berbarengan di situ dengan seorang sahabat yang juga mulia, yaitu Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini kan satu pelayan ya, pelayan beda. Jadi ketemu, tapi Ammar bin Yasir tahu, ngapain kamu Suhaib kesini? Suhaib balik nanya, kamu ngapain juga kesini? Saya tahu jawabannya, kamu penasaran kan? Apa yang diucapkan seorang yang ngaku Nabi akhir zaman. Maka Suhaib bin Sinan nggak menguping. Dia izin. Dia belum muslim tapi izin mendengarkan. Maka akhirnya Suhaib masuk bersama Ammar bin Yasir, duduk di situ. Belum Islam, belum. Pengen mendengarkan apa yang disampaikan. Nah, ini penting juga, Pak, ya, penting juga. Namanya dakwah itu hatta yasma'a kalam Allah. Jangan nunggu orang baik baru boleh datang ke kajian. Orang yang memang belum baik ya memang harus dengerin gitu. Gimana dakwah itu sampai kepada orang-orang yang belum dengar. Karena dakwah itu selain irsyadud dhal, meluruskan yang keliru, tapi juga ta'limul jahil, ngasih tahu orang yang belum tahu. Yang penting dengar. Maka Nabi izinkan Suhaib bin Sinan duduk di situ, dengerin jarak jauh gitu. Tapi begitu beberapa kalimat yang diucapkan Nabi itu adalah memang minal Qur'anil Karim, minal wahyi, nggak nunggu lama datang langsung. Saya Rasulullah, amantu bika Rasulullah. Amantu billah wa amantu bika Rasul. Waktu itu jumlah yang sudah masuk Islam kisaran bid'un wa thalathun. Kata para ulama, ya urutannya adalah bid'un wa thalathun. Itu kira-kira 30-an. Urutan ke-30-an. Kalau dari urutan yang masuk Islam itu 30-an. Bid'un itu dalam bahasa Arab antara 2 sampai 9. Ya, pokoknya 30-an ya, urutan ke-30-an. Dan dia masuk Islam bersamaan tadi dengan Ammar bin Yasir. Dan teruslah hidup seorang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dengan cahaya Islam di dalam dadanya. Siapapun orangnya, manusia, Allah bekali hati yang baik. Sebenarnya kalau dia punya hati yang baik, akalnya sehat, tidak ada yang menghalangi seseorang dari masuknya sebuah hidayah dan iman. Tidak ada. Hatta seorang Suhaib, didikannya orang Eropa, Romawi. Dan ini juga pelajaran bagi kita ya. Bahwa memang pendidikan sejak usia yang sangat dini itu penting. Tetapi juga untuk mengestafetakan pendidikan itu juga salah satu di antara concern kita. Jangan putuskan hanya pada usia tertentu dia bebaskan. Tetapi bagaimana keterbimbingan itu terus berjalan. Hati yang bersih, akal yang sehat. Selain memang kadang kita doktrin ya, doktrin. Tapi hatinya harus diperhatikan. Suhaib bin Sinan ini didikan Romawi. Nggak ada ayah ibunya.
Ya jelas pendidikannya plus minus ya, positif negatif. Tetapi ketika hatinya bersih, Masya Allah. Jadilah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi sahabat yang tangguh imannya, sahabat yang gigih mencintai Allah dan Rasulnya. Sampai dia berkata, tidak ada momen-momen penting di dalam perjuangan Nabi SAW berdakwah, berperang di jalan Allah, kecuali aku hadir. Suhaib bin Sinan. Sampai suatu ketika perintah berhijrah itu datang. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Semua sahabat lebih dulu mereka berangkat. Di bulan Safar, para sahabat sudah mulai berangkat berhijrah. Bulan Safar itu. Yang ketinggalan itu adalah yang bagian belakang karena belum ada perintah dari Rasul, itu adalah Ali dan Suhaib bin Sinan. Ali itu sahabat yang paling terakhir hijrah. Ali. Nah, di atasnya ada Suhaib Ar-Rumi. Berat enggak? Berat. Yang pertama itu golongan yang enggak ketahuan. Kita pernah jelaskan Sayyidina Utsman itu golongan yang pertama. Biasanya enggak ketahuan kan. Rame-rame zamannya Rasul, ya Rasulullah SAW dikejar lewat. Kira-kira marah enggak itu? Marah orang-orang Quraisy. Nah, habis Rasulullah dan Abu Bakar itulah Suhaib Ar-Rumi lagi genting-gentingnya suruh berhijrah. Maka dia seorang yang sangat manajerial ya. Dia seorang manajer luar biasa. Dia atur sedemikian rupa perjalanan ini gimana selamat dan juga termasuk bisa mengamankan aset-asetnya. Karena yang jelas berat Pak, sudah established, sudah nyaman di sebuah tempat. Itu kalau untuk pergi itu berat. Kita misalnya sudah established di kota ini ya, punya kerjaan, yang buka harta, yang rumah bagus, istilahnya. Mau pergi itu susah, kecuali ada motivasi apa? Ini pergi ke suatu tempat yang memang tidak ada kejelasan. Berat. Makanya tetap dia bukan berarti tinggal-tinggal aja, dia mengamankan aset, dia buat semuanya, ya manajemennya supaya dia hijrah selamat, asetnya juga selamat. Namun ketika seseorang manusia itu berencana sehebat apapun, Allah berikan rencana, Allah tetapkan sebuah rencananya, wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik yang membuat rencana. Sudah dibuat rencana sedemikian rupa, ketahuan orang Quraisy. Akhirnya kepergok, dihadang sama orang-orang Quraisy. Sebagian riwayat orang-orang Quraisy berkata, "Hei Suhaib, mau kemana?" Dia Suhaib mengatakan, "Saya mau pergi hijrah ke Madinah." Dia katakan, "Ya ma'syar Quraisy, inni min armakum wa la tasiluna ilayya hatta armikum bi kulli sahmin ma'i." Hei orang Quraisy, kalian tahu saya dari mana? Keahlianku adalah orang yang paling tepat anak panahnya ketika dikeluarkan dari busurnya. Bahkan dia banyak mengajari orang Arab pula untuk memanah dengan baik. Maka kalimatnya, ini min armakum. Saya termasuk ahli di dalam memanah di antara kalian. Wala tasiluna ilayya hatta armikum, dan kalian saya pastikan gak bisa mendekat ke saya selama saya punya anak panah. Maksudnya kalau dia pacu kuda, dia pacu ontanya, anak panah masih ada, mereka gak akan pernah bisa ngejar Suhaib Ar-Rumi.
Saking tepatnya dan cepatnya dia kalau mau membidik anak panah itu. Tsumma adribukum bisayfi. Kalau memang sudah habis, saya masih punya pedang dan saya termasuk orang yang ahli di dalam memainkan pedang. Ini multi talenta Pak Suhaib. Ya orang hidup dengan segala keterbatasan dari kecil ya. Dia harus membekali skillnya. Selain dia ahli memanah, ahli dalam pedang. Fa in kuntum turiduna mali dalaltukum alaihi. Tapi kalau saya menghendaki ya saya lawan kalian. Tetapi jika yang kalian inginkan itu adalah hartaku, kalian tidak usah repot-repot. Aku akan tunjukkan dalaltukum alaih. Saya akan tunjukkan di mana saya menyimpan harta saya. Karena Suhaib bin Ar-Rumi ini pengen ketemu dengan Rasul ya. Rasul sudah duluan berangkat. Yang lain sudah berangkat. Yang belum cuma Ali aja. Daripada dia berperang, menang kalah memang juga belum tahu. Tambah repot, tambah ketinggalan. Kata Suhaib Ar-Rumi, jika kalian menginginkan hartaku, aku akan tunjukkan di mana saya menyimpannya. Maka setelah Suhaib Ar-Rumi berkata demikian, ya dia katakan, orang Quraisy, iya betul. Saya menginginkan harta kalian. Jangan harap ya Suhaib, kamu kesini itu hanyalah orang yang hina, budak sahaya. Lalu kamu dibeli oleh orang-orang kita. Kamu jadi orang kaya, keluar kok kamu bawa harta. Maka tambah yakin Suhaib Ar-Rumi, oke nggak masalah. Ini harta saya di sini, saya simpan di sini. Wah, dikeluarin semua tuh. Semua asetnya dia sampaikan kepada orang Quraisy. Dia jual semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia korbankan seluruhnya, yang penting dia bisa berhijrah ke Madinah. Jadi peristiwa ini terjadi di Madinah. Rasulullah SAW itu sudah sampai di sana di Madinah. Sudah sampai teman. Hingga kemudian di tengah orang-orang ya para sahabat yang lain, Rasulullah membacakan sebuah ayat, yaitu di dalam surah Al-Baqarah di ayat 207. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Wa minan nasi, ada dari kalangan manusia, may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, orang yang dia menjual dirinya, berkorban untuk menjual dirinya, ibtigha'a mardatillah, dalam rangka mencari ridho Allah. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah itu maha penyantun bagi para hambanya. Jadi Allah menurunkan ayat ini, salah satu di antara asbabun nuzul dalam satu riwayat itu adalah menceritakan kisahnya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi nggak tahu adanya ayat ini, nggak tahu Pak. Baru tahu itu setelah nanti dikasih tahu sudah sampai Madinah. Rasul sudah ngomong. Jadi ketika dia sampai di Madinah, Rasul mengatakan ya taba'an, sab'atan, ya sabahatan, ribh. Kalimat Rasul itu sering banyak-banyak. Ribhul bai', amat beruntung perniagaanmu ya Suhaib. Amat beruntung. Suhaib masih nggak ngeh perniagaan apa itu, nggak ngeh. Rupanya itu adalah ayat ini, dan Suhaib nggak tahu tentang ayat ini, bahwa
dia telah jual beli dengan Allah. Dia menjual seluruh hartanya dalam rangka mencari ridho Allah. Dia jual apa yang dia miliki, kehormatannya, kemuliaannya, uangnya, rumahnya, asetnya, dia jual seluruhnya. Yang penting Allah dan Rasulnya ridho. Allah ridho dan dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selayaknya seorang manusia itu orang beriman begitu. Karena Nabi SAW mengatakan, kullukum, ya segala kalian itu. Yaghdu, kata Nabi. Semua kalian itu adalah yaghdu. Menjual dirinya. Kita ini menjual diri kita. Kepada siapa? Kepada Allah. Korelasinya ada di surat Taubah itu kan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman itu darah dan hartanya dengan surga. Al-Baqarah 207 bercerita tentang manusia itu menjual. At-Taubahnya di ayat 110 kalau salah ya, itu menjelaskan tentang Allah membeli. Jadi ada jual beli kita Pak dalam hidup itu. Maka kata Nabi, faba'i'u nafsaha. Maka setiap kita itu menjual diri kita. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang jualannya itu beruntung, ada yang jualannya buntung. Beruntung dan buntungnya dari mana? Dari apa yang kita jual. Apa yang kita korbankan dalam hidup. Maka kalau dengan demikian itu kesimpulannya bahwa kehidupan itu sejatinya adalah seni berkorban untuk meraih ridho Allah. Coba kalau mau direnungkan. Hidup itu intinya seni berkorban untuk mencari ridho Allah. Apapun yang kita lakukan, Pak, dalam kondisi lapang ataupun sempit, itu bagaimana kita berkorban untuk mencari ridho Allah. Kalau kaya, bagaimana kaya yang diridhoi Allah. Kalau kita misalnya miskin, ya miskin yang diridhoi Allah. Kalau kita lapang, lapangnya diridhoi Allah, sempit, sempitnya diridhoi Allah. Sebenarnya bagaimana caranya kita berkorban untuk mencari keridhaan Allah. Jadi bapak, seorang suami, bagaimana suami yang diridhoi Allah. Istri-istri yang diridhoi Allah. Dalam segala problematikanya, ya harus ada yang dikorbankan. Pengorbanan untuk selalu mendapatkan ridho Allah. Bicara kekurangan, semua kurang. Semua kurang. Tapi bagaimana kita menerima itu? Ya kita berkorban dalam rangka mencari ridho Allah. Dan Suhaib Ar-Rumi ini sahabat yang luar biasa. Rela nol-nolan lagi. Nol. Dari orang yang begitu kaya raya, rela semuanya dia jual di jalan Allah. Sampai jadi tunawisma lagi itu di Madinah. Ya, dia termasuk tunawisma lagi akhirnya di Madinah itu. Itu kan menjual dirinya, berkorban. Dan kita dalam waktu-waktu dekat ada Dzulhijjah, ada kurban. Ya. Itu makna kurban itu memang ala wajhi taqarrub. Kurban itu korban, berkorban kita. Bagaimana kita mengorbankan harta kita untuk bisa berkorban. Itu sebenarnya seni. Kalau kita bicara, aduh saya kebutuhan banyak. Kalau bicara keinginan, ya nggak kelar-kelar keinginan. Tapi bagaimana kita berkorban menjual, itulah yang faktor yang paling penting kan. Maka ada saudara kita gitu. Demi berkorban, dia nabung, bahkan dia mengurangi porsi makannya, bahkan ngetehnya dikurangi, sampai kayak gitu. Nah itu seni berkorban. Kalau orang sudah punya niat al-qasdu,
punya niat ya, menyengaja melakukan sesuatu, dia akan tempuh jalan itu. Dan sekali lagi kita berkorban. Sholat berjamaah itu pengorbanan juga. Korban kesibukan kita, keletihan kita, ngantuk kita, malas kita korbankan itu semuanya untuk bisa melaksanakan perintah Allah SWT. Ini maknanya besar ya. Jadi Suhaib bin Sinan ini pelopor, orang yang memang Masya Allah mengorbankan apa yang dia punya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi tinggallah di Madinah ya. Tadi kita sudah sebutkan ya. Beliau setelah pindah di Madinah nggak punya apa-apa, nol-nolan, jadilah tunawisma. Jadi tunawisma. Dan sejak saat itu dia bagaikan bayangan Rasulullah SAW, ikut bersama sahabat-sahabat yang memang menimba ilmu bersama Rasulullah SAW. Ketika beliau menimba ilmu itu banyak sekali hadis-hadis pula yang beliau riwayatkan. Makanya ada banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh juga Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Memang nggak termasuk kelompok sahabat 5 besar, enggak. Tetapi dengan ya kelengkapan yang beliau miliki, memang perannya tidak fokus pada hanya pencatatan hadis, tidak fokus. Yang jelas tidak ada peristiwa-peristiwa yang penting kecuali di situ ada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Beliau tidak pernah meninggalkan peristiwa-peristiwa penting yang ada Rasulullah SAW di sana. Hingga masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar, beliau menjadi orang yang diangkat sebagai Ahlus Syura. Ahlus Syura itu tim intinya untuk bermusyawarah di dalam persoalan ketatanegaraan. Termasuk Ahlus Syura. Bahkan kalau kita cermati itu dalam satu riwayat ketika Sayyidina Umar itu ditusuk dari belakang. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, Suhaib. Ya, Suhaib itu akan menjadi penggantiku dalam urusan ngimami sholat. Kenapa? Karena Suhaib itu begitu orang yang terpercaya. Sempat ragu sahabat itu. Dia katakan Suhaib tidak termasuk orang yang akan memperebutkan kekuasaan. Makanya orang lain Suhaib bin Rumi menjadi imam sholat. Masuk Ahlus Syura. Jadi orang yang pendapatnya itu diperhitungkan benar di zaman kekhilafan Umar bin Khattab. Karena memang piawai. Hingga waktu berlalu, mata Suhaib bil Madinah fi Syawal sanna 38 an 70 sana. Di dalam riwayat menurut Imam Al-Waqidi, mata Suhaib ini meninggal dunia bil Madinah, di Madinah, fi Syawal, di bulan Syawal, sanna 38 an 70 sana. Itu beliau meninggal di tahun 38 Hijriah dalam usia 70 tahun. Wa qala al-Madaini, sebagian ulama ahli Madinah, beliau mengatakan asa 73 sana, beliau meninggal di umur 73 tahun. Dan sebagian mengatakan beliau bahkan berumur sampai 84 tahun. Panjang umur ya. Barakallahu fikum, waktu dan tempat kembali ke Pak Haji. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.